Dan pemirsa saat ini sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Kevin Praharyawan, beliau adalah Direktur Investment Banking BRI Dana Reksa Sekuritas. Selamat pagi Pak Kevin. Halo Pak Kevin. Selamat pagi Pak Kevin. Halo Pak Kevin, apakah dapat mendengar suara saya? Bisa Baik, terdengar jelas ya Pak? terdengar jelas, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Kevin. Bicara mengenai IPO sebagai alternatif pendanaan yang menarik. Menurut Anda seperti apa perusahaan melihat IPO sebagai mekanisme pendanaan dan sejauh mana ini kemudian tercermin di perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO selama 2024 ini? Ya, jadi kalau kami melihat sih memang IPO merupakan salah satu alternatif pendanaan ya yang baik bagi perusahaan ke depannya ya. Karena dari satu sisi it's a abundant of money yang bisa diterima oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya tentunya melalui dana dari publik ini gitu. Jadi kami rasa berbagai mekanisme yang ada saat ini terkait dengan IPO ditanggapi dengan cukup baik ya di masyarakat ya. Ini terlihat dari jumlah IPO yang mungkin sudah melebihi 20 yang tercatat di IDX hingga di bulan April ini. Jadi saya rasa pertumbuhannya juga untuk IPO di tahun 2024 ini akan cukup baik sih dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh IDX tentunya. Ketika IPO tentu saja dinilai sebagai sebuah mekanisme pendanaan yang menarik untuk perusahaan untuk melakukan initial public offering di tahun 2024. Sebetulnya kalau kita lihat dari faktor-faktor pendukungnya, dari ekonomi makro, kemudian juga indikator-indikator yang lain, seberapa jauh ini kemudian cukup mendukung Pak Kevin? Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan makro Indonesia sendiri, trennya cukup positif ya, karena kami melihat juga dengan kemarin, alhamdulillah proses pemilu yang kita laksanakan di Indonesia juga sudah berjalan dengan bisa dibilang relatif damai ya, dan outcome dari pemilu ini juga memperoleh suatu tanggapan yang positif tentunya dari para investor, sehingga kami expect ke depannya juga akan lebih banyak pertumbuhan ekonomi yang terjadi, dan juga karena mungkin bisa dibilang ini beberapa trajektori proyeksi dari pertumbuhan bisnis yang ditargetkan oleh pemerintahan sebelumnya juga masih akan terus berlanjut di pemerintahan yang rencananya nanti akan baru ya. Nah, ini saya rasa juga akan memberikan suatu sentimen yang positif tentunya, nggak cuma di real sector tapi juga di pasar modal ya tentunya. Baik, dari data yang tercapture at least sampai dengan April ini, sektor-sektor mana yang nampaknya memanfaatkan dinamika dari indikator-indikator ekonomi makro di Indonesia untuk memanfaatkan momentum melakukan IPO. Lalu secara full year gitu ya, 2024 sektor-sektor mana sih nampaknya ini juga akan jump in untuk melakukan IPO di tahun ini? Saya rasa cukup banyak ya sektor yang diuntungkan dengan adanya perbaikan makro Indonesia. Kita lihat memang kemarin ada sedikit lonjakan di inflation ya di Indonesia, tapi ini juga masih within range apa yang ditargetkan oleh pemerintah, kurang lebih di sekitar 2-3% ya. Jadi kalau kita lihat di tahun ini sendiri ada beberapa faktor positif ya yang kita bisa expect terjadi. Di antaranya adalah terjadinya Fed cut rate di semester kedua yang kami prediksikan di tahun ini akan terjadi, di mana dari satu sisi juga BI Rate kami prediksikan akan melakukan kurang lebih cut rate di tahun ini hingga mungkin 75 basis point ya. Jadi kami rasa ini akan menjadi suatu momentum yang positif bagi tentunya company-company yang memiliki capex cycle yang membutuhkan suatu pendanaan melalui perbankan, sehingga dibutuhkan nantinya tentunya perolehan capex cycle ini, peroleh dana dari perbankan akan cukup murah, sehingga tentunya ini akan memberikan growth peluang yang lebih bagi perusahaan tersebut untuk menumbuh kembangkan bisnisnya. Kemudian dari satu sisi, dari sisi capital market sendiri, sentimen-sentimen ini juga banyak masih yang terjadi, terutama kalau kita lihat sebentar lagi kita akan memasuki musim libur ya, dan juga tentunya lebaran, di mana tentunya tren konsumsi ini juga akan meningkat, sehingga kalau kami lihat dari satu sisi ini cenderung biasanya akan mempengaruhi faktor konsumsi dari masyarakat, sehingga company-company atau mungkin emiten juga tentunya yang memiliki peluang di sisi food and beverage ini tentunya akan diuntungkan dengan adanya peningkatan konsumsi yang cukup tajam biasanya di bulan-bulan Idul Fitri seperti ini sih, kurang lebih seperti itu. Sehingga ini tentunya juga akan sangat baik jika misalnya mereka mempergunakan let's say laporan keuangan Juni untuk mereka masuk ke Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga dengan tren adanya investasi di dalam green economy,
kami rasa juga untuk kedepannya energi terbarukan, company-company yang memiliki potensi bisnis di energi terbarukan ini juga sangat memberikan manfaat positif tentunya kepada investor untuk mereka masuk ke dalam industri pasar modal di Indonesia. Oke, dari sisi supply, dari point of view perusahaan, tentu saja IPO dinilai sebagai sebuah mekanisme pendanaan dan memberikan implikasi yang cukup signifikan terhadap kinerja perusahaan begitu ya. Tapi kemudian yang juga dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum melakukan IPO adalah bagaimana dari sisi demand-nya ataupun dari masyarakat yang akan menyerap saham gitu ya, ataupun mungkin mengkoleksi lah ya saham-saham yang kemudian akan dipublish ke publik. Dari point of view Anda terkait dengan penambahan jumlah investor, kemudian juga sosialisasi kepada masyarakat dan juga tingkat literasi lah terkait dengan berinvestasi di pasar modal di Indonesia, specifically saham-saham yang dilepas ke publik melalui mekanisme IPO itu seperti apa Pak Kevin? Saya rasa animonya udah sangat baik ya, apalagi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini IDX dan juga OJK beserta regulator pasar modal lainnya juga sudah men-setup sebuah sistem e-IPO, electronic IPO, di mana seluruh investor, baik institusi maupun retail yang ada di seluruh penjuru Indonesia maupun juga di dunia, bisa melihat on daily basis kurang lebih ada berapa banyak IPO yang masuk ke pasar ya kurang lebih. Dan ini juga secara reach out, ini juga bisa menjangkau ke seluruh investor di seluruh pelosok Indonesia, as long mereka memiliki kuota internet ya untuk mereka men-subscribe melalui sistem tersebut. Jadi dari satu sisi supply-nya sendiri mungkin nanti harus kita lihat lagi seberapa berkualitas perusahaan-perusahaan tersebut bisa ditawarkan kepada investor, dan tentunya investor juga melihat dari animo sejak dari pandemi yang ada. Saya rasa sosialisasi dan literasi yang dilakukan oleh regulator dan juga pelaku pasar sekuritas seperti kami ini juga sudah cukup intensif dilakukan, sehingga dari satu sisi sekarang kayaknya sudah mulai dari Gen Z bahkan sudah mulai masuk ke pasar modal dan mereka melakukan investasi di dalam pasar modal, baik direct ownership langsung melakukan pembelian saham maupun juga mereka melakukan piecemeal basis melalui pembelian reksadana. Jadi kedepannya saya rasa ini akan sangat tumbuh dan berkembang dengan baik dengan adanya sosialisasi kerjasama antara regulator dan juga pelaku pasar sih ke depannya. Baik, semakin banyak kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Kevin, dan pemirsa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Bapak Kevin Praharyawan, beliau adalah Direktur Investment Banking BRI dan Reksa Sekuritas, bicara mengenai apa yang harus dipersiapkan oleh perusahaan sebelum melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Salah satu hal yang mungkin nampaknya memang harus disesuaikan lah terkait dengan kultur ataupun governance dari perusahaan yang tadinya tidak terbuka menjadi terbuka gitu ya. Ada kemudian penyesuaian lah di situ. Tapi apa sih yang 3 faktor utama lah yang betul-betul harus disiapkan oleh perusahaan sebelum melakukan IPO, Pak Kevin? Oke, baik. Jadi kalau dari kami selalu melihat faktor terpenting dari sebelum IPO ini adalah persetujuan pemegang saham itu sendiri ya. Karena memang IPO ini kan sebuah rencana besar yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan ya. Jadi persetujuan pemegang saham ini is a very crucial things yang memang harus diperoleh oleh company tersebut sebelum menjalankan IPO. Sehingga dari satu sisi seluruh pemegang saham itu memiliki satu visi untuk menjalankan proses corporate action ini dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Kemudian yang kedua yang penting adalah kami melihat adalah business plan dari company itu sendiri seperti apa. Karena kami melihat banyak company yang mungkin berkaca mereka memiliki visi bahwa end goals mereka adalah IPO. Tapi kalau kami melihat sebenarnya justru malah IPO adalah pintu awal bagi mereka untuk masuk ke suatu dunia yang baru gitu ya, di mana dunia yang lebih exciting, yang lebih memberikan potensi bisnis ke depannya bagi mereka dan juga potensi pendanaan yang tentunya lebih optimal ke depannya bagi company. Sehingga bisnis plan ke depannya bagi company at least 3 tahun ke depan itu sangat penting bagi company tersebut. Apakah ini cukup menarik, apakah cukup agresif company tersebut untuk men-setup mereka punya bisnis ke depannya yang juga menjadi suatu pertimbangan bagi investor untuk mereka masuk pembeli saham company tersebut. Dan yang terakhir yang terpenting adalah salah satunya tentunya use of proceed atau penggunaan dana dari IPO itu sendiri seperti apa. Karena kalau investor tentunya sebagai investor mereka pengen company tersebut ketika IPO kan mereka bertumbuh kembang lebih besar lagi ya, lebih agresif, lebih cepat, lebih agile. Sehingga tentunya use of proceed bagi company untuk IPO tersebut jika dipergunakan let's say untuk pengembangan kegiatan usaha, nah ini tentunya akan lebih menarik bagi investor untuk melakukan investasi di dalam company tersebut.
Baik, dari sisi perusahaan perbaikan secara fundamental, secara signifikan sebelum melakukan IPO itu juga kemudian menjadi satu hal yang penting dan juga strategi perluasan usaha ke depan begitu ya, karena itu juga akhirnya akan membulatkan minat investor sendiri untuk mengkoleksi saham yang dipublish ke publik melalui initial public offering. Oke, dari point of view investor sendiri, sisi fundamental sebetulnya sejauh mana ini kemudian menjadi sebuah pertimbangan utama sebetulnya Pak Kevin, kalau kita lihat trennya belakangan ya, seperti apa menurut Anda? Kalau fundamental tentunya mungkin dari mereka sekarang lebih melihat sekarang company-company yang mungkin dalam let's say 1 atau 2 tahun ke depan setelah IPO, setelah mereka menerima dana IPO tersebut, kurang lebih seberapa cepat company itu bisa expand tentunya. Jadi dari satu sisi fundamental tentunya penting, terkait dengan net profit juga saya rasa juga investor sekarang juga cenderung melihat company yang memiliki net profit pada saat IPO dan juga tentunya ke depan setelah IPO. Selain itu juga leverage dari company tersebut dari sisi hutang yang dimiliki, seberapa heavy on leverage dari utang-utang yang dimiliki saat ini, sehingga dari satu sisi ini juga akan menentukan arah bisnis selanjutnya dari company tersebut, apakah mereka melakukan pendanaan melalui surat utang atau tentunya menggunakan channel-channel ekuitas lainnya. Kurang lebih mungkin seperti itu sih kalau investor melihat ya. Baik, ada pertimbangan terkait dengan dari perusahaan sendiri kapan akan melakukan IPO begitu, yang kemudian sering juga digaungkan oleh bursa adalah menjadi besar dengan IPO, bukan menunggu besar sebelum IPO gitu ya, karena IPO sendiri memberikan dampak signifikan terhadap kinerja di perusahaan sendiri. Nah, sejauh mana kemudian tahun 2024 ini menjadi sebuah momentum yang tepat sebetulnya Pak Kevin untuk melakukan IPO, ataupun mungkin setidaknya 5 tahun ke depan jadi satu hal yang cukup menarik atau momentum yang pas untuk IPO? Iya, saya rasa momentum tahun ini kalau apalagi dilakukan semester 2 ini akan cukup baik ya, Mas Wiki. Karena tadi yang saya sudah jelaskan sebelumnya, menilik dari kondisi makroekonomi Indonesia yang cukup stabil gitu ya, inflasi masih terjaga dalam rentang yang sesuai dengan guidance pemerintah, kurang lebih sekitar 3%. Kemudian juga kita juga target growth dari Indonesia, GDP juga masih around 5%. Ini juga banyak diprediksi oleh beberapa institusi internasional ya. Dan juga kemarin hasil dari outcome pemilih yang relatif stabil dan juga mungkin tidak terlalu banyak terjadi perubahan visi perekonomian dan juga politik Indonesia ke depannya. Ini tentunya akan memberikan suatu sentimen yang positif dan juga arah guidance perekonomian yang cukup stabil. Jadi kami rasa di semester kedua ini hingga mungkin tahun 2025 ya akan menjadi suatu timing yang menarik bagi teman-teman dari calon emiten yang akan masuk ke pasar modal di Indonesia. Baik, secara momentum ini kemudian dinilai sebagai momentum yang menarik untuk melakukan IPO dan juga secara fundamental udah siap banget untuk IPO. Tapi apa sih yang harus dipersiapkan supaya pelaksanaan IPO dapat berjalan dengan lancar gitu ya? Ini usai jeda berikut kita akan bahas Pak Kevin, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Kevin, kita akan update terlebih dahulu pembukaan market di pagi hari ini, di pembukaan perdagangan sesi 1. Dari data yang kita peroleh dari RTI, pemirsa, IHSG sejauh ini bergerak di zona hijau ya, dengan penguatan 175 poin, berada di level 7.205,061. Sementara itu saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah GJTL, TPIA, MEDC, GoTo, MAPI, Inet, JTPE, TINS, dan BTPS. Top losers sejauh ini ada BBNI, MNCN, kemudian INKP, TKIM, PSAB, INDI, TOTL, kemudian INTP, PNIN, dan SLIS. Selanjutnya perbincangan bersama Pak Kevin Praharyawan, Direktur Investment Banking BRI Dana Reksa Sekuritas. Pak Kevin, melanjutkan perbincangan yang tadi kemudian terpotong jeda begitu, hal yang harus dipersiapkan sebelum IPO agar kemudian IPO-nya berjalan dengan lancar apa saja sebetulnya? Sebenarnya kalau saya rasa harus pilih satu partner yang tepat ya, di mana dari satu sisi mungkin kalau kami sekuritas ya, mungkin yang salah satu yang paling penting di
pilih ya sebagai partner untuk mempersiapkan proses IPO itu juga sedari awal. Begitu juga dengan beberapa profesi penunjang yang tentunya harus ditunjuk oleh calon klien atau calon emiten pada saat mereka akan menjalankan proses IPO. Nah, dari satu sisi kami sebagai sekuritas yang sudah memiliki track record lebih dari 30 tahun ini, kami memiliki experience BRI dan Reksa Sekuritas cukup deep ya di dalam landscape industri pasar modal di Indonesia. Mungkin kalau kami melihat selama ini pengalaman kami membantu teman-teman yang sudah melantai di bursa hingga saat ini, kurang lebih mungkin ada 3 streamline lah Mas Wiki yang harus dipersiapkan dari sisi keuangan, dari sisi legal, dan juga dari sisi how to communicate this company to the investors tentunya. Nah, dari sisi persiapan keuangan itu sendiri, tentunya laporan keuangan itu sangat penting bagi investor nanti untuk menilai fundamental keuangan itu sendiri dari company seperti apa. Kemudian dari sisi faktor hukumnya itu sendiri, tentunya calon klien atau calon emiten ini harus melakukan penunjukan konsultan hukum yang tepat untuk bisa membantu mereka merapihkan aspek-aspek hukum maupun perizinan yang nantinya tentunya akan direview oleh tidak cuma regulator tapi juga oleh investor. Dan tentunya kami sebagai sekuritas nantinya kami akan membantu teman-teman ini calon emiten untuk bagaimana mengkomunikasikan strategi pemasaran terbaik kepada investor terkait dengan equity story yang akan dijual oleh emiten tersebut kepada investor. Jadi kurang lebih tiga poin inilah yang harus dipersiapkan sejak awal, sehingga pemilihan partner yang tepat sejak awal ini sangat penting bagi tentunya teman-teman calon emiten. Baik, lalu apa saja yang bisa ditawarkan ataupun di-provide oleh PT BRI dan Reksa Sekuritas bagi klien yang tertarik untuk melakukan IPO, dan bagaimana bisa menghubungi tim investment banking PT BRI dan Reksa Sekuritas? Baik, kami sebenarnya memiliki service yang holistik ya, karena kami sekarang sudah menjadi bagian dari BRI Group. Kami sudah berdiri di Indonesia 30 tahun lebih. Kami memiliki jasa yang komprehensif tentunya yang bisa kami sampaikan kepada calon-calon emiten di Indonesia. Kami menawarkan tidak saja jasa layanan investment banking bagi teman-teman yang ingin melantai di Bursa Efek Indonesia, baik dari sisi saham maupun surat utang, tapi kami juga ada brokerage service kami. Kami memiliki juga research team yang handal yang mungkin sekarang mengcover almost 70% dari listed companies di Indonesia. Tentunya kami juga didukung oleh sales team baik dari sisi institusional dan juga sisi retail yang siap nanti membantu memasarkan emiten-emiten tersebut kepada investor. Ya, Pak Kevin, lalu bagaimana dengan pandangan dari PT BRI dan Reksa Sekuritas tentunya sebagai bagian dari BRI Group mengenai konglomerasi bisnis yang belum melakukan IPO, terutama yang menjadi klien BRI Group saat ini? Ya, mungkin dari satu sisi untuk menjadi IPO itu kan pertimbangannya sangat banyak ya, Mas Vicky. Apalagi kalau misalnya company tersebut diawali dari sebuah family business. Jadi saya rasa sosialisasi itu memang akan menjadi satu hal yang krusial bagi calon-calon emiten seperti ini, dan tentunya kami juga sebagai bagian dari BRI Group sekarang kami juga terus berkoordinasi on daily basis dengan shareholders kami tentunya BRI dan juga Dana Reksa untuk melihat potensi-potensi dari grup bisnis mereka yang kira-kira lebih bisa melantai ke Bursa Efek Indonesia. Dan tentunya sosialisasi tadi mengenai akses pendanaan pasar modal ini penting bagi mereka, dan juga bagaimana mereka juga menilai pentingnya nggak cuma memperoleh pendanaan tadi dari pasar modal, tapi governance yang diperoleh dari perusahaan ketika mereka menjadi suatu perusahaan publik itu juga menjadi suatu hal yang penting, yang ini juga membantu untuk tumbuh kembang dan juga longevity dari bisnis perusahaan ke depannya. Baik, semoga memang banyak kemudian perusahaan-perusahaan yang melihat IPO ini sebagai sebuah mekanisme pendanaan yang lebih menarik lagi begitu ya, dan menyadari bahwa memang dapat menjadi lebih besar dengan IPO begitu ya. Pak Kevin, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga berbincang. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik.